Ujian hidup dapat datang kapan saja. Bahkan terkadang setelah kita melakukan suatu amal kebaikan. Dalam hal ini, seorang hamba hendaknya jangan tertipu atau kecewa, tetapi hendaklah ia tetap berpegang dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Seperti kisah berikut ini. Seorang pedagang Arab justru diuji oleh Allah setelah dirinya menunaikan ibadah haji. Ujiannya pun tak tanggung-tanggung. Dia ditimpa kemiskinan sampai semiskin-miskinnya. Dia menceritakan kisah hidupnya kira-kira sebagai berikut. Aku adalah seorang pedagang yang memiliki perniagaan besar dan harta melimpah. Suatu saat, aku pergi menunaikan ibadah haji. Pada waktu itu, aku membawa serta sebuah kantong hitam yang terbuat dari sutra. Dalam kantong itu terdapat uang beberapa dinar dan sebuah batu mulia yang amat berharga. Dalam perjalanan, ternyata kantong hitam itu jatuh tanpa kusadari. Aku baru menyadarinya setelah jauh melakukan perjalanan. Tetapi saat itu aku tak terlalu risau, sebab harta kekayaanku masih banyak jumlahnya. Hanya saja, saat itu aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku titipkan kantong itu beserta isinya kepadamu, sebab aku sedang dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah kepadamu." Aku pun kemudian tenang menunaikan ibadah hajiku sebagaimana mestinya. Dan aku tidak mencari-cari kantong itu, karena aku memang tidak tahu di mana jatuhnya. Setelah menunaikan ibadah haji itu, hidupku ternyata kemudian ditimpa ujian demi ujian. Harta kekayaanku sampai habis dibuatnya. Aku benar-benar jatuh miskin. Segala yang kupunya akhirnya terpaksa aku jual. Sampai-sampai rumah pun aku tak memiliki lagi. Aku kemudian memutuskan meninggalkan negeriku dan menjalani hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Aku tidak punya siapa-siapa di sana. Hanya saja istriku tetap setia menemaniku. Dia bersedia menjalani kehidupan pahit itu bersamaku. Bertahun-tahun aku menjalani kehidupan yang seperti itu. Hingga akhirnya suatu saat, aku benar-benar berada pada titik terendah. Aku benar-benar tak punya uang di tangan kecuali 6 dirham. Aku pun tak mampu lagi menyewa tempat tinggal, sehingga terpaksa aku membawa istriku yang sedang hamil tua itu untuk mencari tempat yang bisa kami tinggali untuk sementara waktu. Aku mendapatkan sebuah tempat terbengkalai bekas penginapan. Disitulah aku memutuskan tinggal bersama istriku. Malam itu cuaca dingin dan hujan pun turun dengan lebat. Saat itu, istriku tiba-tiba meringis kesakitan. Ternyata ia ingin melahirkan. Astagfirullah. Aku menangis dalam hati. Kemana dia harus kubawa, sementara aku tidak punya uang dan saudara di sini? Akhirnya, dengan izin Allah, ternyata dia bisa melahirkan sendiri, meski dengan susah payah. Tapi derita itu belum berakhir. Pasca melahirkan, dia merasa lemas sekali. Bahkan dia khawatir mungkin ajalnya akan tiba malam ini. Dia berkata kepadaku bahwa dia butuh makanan untuk dimakan. Dan malam itu kami tak punya makanan sama sekali. Akhirnya aku pergi keluar untuk mencari makanan dan minuman sebisaku. Di tengah suasana malam dan hujan lebat itu, akhirnya aku bertemu dengan seorang penjual roti. Aku ceritakan kondisiku kepadanya. Ternyata ia merasa iba kepadaku dan memberikan beberapa potong roti dan minyaknya. Ia juga meminjamiku mangkok untuk membawa makanan itu. Tapi setelah jauh berjalan dan hampir tiba di tempat penginapanku, tiba-tiba aku terpeleset jatuh dan hancurlah semuanya. Betapa remuk perasaanku saat itu. Aku tak kuasa lagi memendam perasaan, sehingga akhirnya aku berteriak dengan keras malam itu. Siapa sangka, ternyata ada warga sekitar yang mendengar teriakanku itu. Ia merasa terganggu dan marah-marah kepadaku. "Tak bisakah kau tenang?
dan membiarkan kami istirahat dengan nyaman, ujarnya kepadaku. Perkataan orang itu menambah kesedihan hatiku. Aku berkata kepadanya, "Maaf Pak, saat ini aku benar-benar punya masalah dan uang di tanganku hanya ada 6 dirham." Dia kemudian berkata, "Kau berteriak sekeras itu hanya karena uang 6 dirham?" Mendengar itu, aku pun tak tahan lagi. Kusampaikanlah semua keadaanku kepadanya. Tentang bahwa aku tak punya rumah, aku tak punya uang untuk menyewa tempat tinggal, tentang istriku yang melahirkan sendiri dan kini sedang lemas kelaparan, tentang bahwa dulu aku kaya, pedagang besar, bahkan juga tentang kantong hitamku yang hilang beberapa tahun yang lalu. Semua aku ceritakan kepadanya, biar dia tahu bahwa aku berteriak tadi bukan karena penderitaan yang sepele. Setelah mendengar semua omonganku itu, yang dia tanyakan ternyata malah tentang kantong hitamku yang hilang. "Demi Allah, tolong ceritakan tentang kantong hitammu itu. Bagaimana ciri-cirinya?" ujar pria itu kepadaku. "Apa urusanmu dengan kantong hitam itu?" ucapku. "Saat ini aku tak punya banyak waktu lagi. Aku harus segera mencari makanan untuk istriku. Nyawanya sedang terancam," ujarku kepada pria itu. Mendengar itu, tiba-tiba si pria memanggil pembantunya dan menyuruhnya agar pergi bersamaku untuk menjemput istriku. "Tolong bawa istrimu ke rumahku jika memang keadaannya demikian," ujarnya kepadaku. Aku pun segera pergi bersama pembantu itu. Alhamdulillah, istriku masih hidup. Ia segera kubawa ke rumah pria itu. Di rumah itu, istriku diberi makan dan segala kebutuhannya. Aku juga diberi jubah, gamis, sorban, dan celana panjang oleh pria itu. Setelah itu, ternyata ia kembali bertanya tentang kantong hitam itu, sehingga aku pun menjelaskan ciri-ciri dan isinya. Di antaranya aku terangkan bahwa di dalamnya terdapat batu permata yang harganya sekitar 3.000 dinar. Setelah itu, si pria memintaku agar tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Aku pun menyetujui permintaannya itu dan tinggal di sana selama 10 hari. Setiap hari, pria itu ternyata memberiku uang 10 dinar. Kalau menurut rupiah, Desember 2023 ini sekitar 500.000 rupiah. Aku cukup heran dengan kebaikannya itu. Mengapa dia begitu baik setelah sebelumnya memperlakukanku dengan kasar? Sampai di hari terakhir di rumahnya, tiba-tiba pria itu memberiku uang 100 dinar. Dia berkata, "Pakailah itu untuk modal usahamu." Aku berterima kasih kepadanya dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehidupanku. Allah mencukupiku dengannya. Aku akan menekuni usahaku ini, ujarku kepada pria tersebut. Tapi tiba-tiba pria itu mengeluarkan sesuatu dan menunjukkannya kepadaku. Aku benar-benar kaget melihat benda itu, karena ternyata itu adalah kantong hitamku yang hilang beberapa tahun yang lalu. Aku berkata kepada pria itu, "Bagaimana bisa kantong hitam itu berada di tanganmu? Apakah engkau seorang malaikat?" tanyaku terheran-heran. Pria itu menjawab, "Aku menemukannya beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang tetap kujaga beserta semua isinya. Uang-uang yang kuberikan kepadamu selama beberapa hari ini, termasuk 100 dinar yang tadi itu adalah uangmu sendiri yang kuambilkan dari kantong ini. Sebenarnya, aku ingin menunjukkannya kepadamu di awal pertemuan kita, tapi aku takut engkau akan sangat terkejut dan syok. Sekarang, ambillah barang milikmu ini beserta semua isi di dalamnya, agar aku terbebas dari amanah ini." Masya Allah, ternyata pria ini adalah seorang yang amat amanah, dan Allah telah menjaga hartaku lewat pria ini. Aku teringat doaku beberapa tahun yang lalu, bahwa aku menitipkan kantong ini beserta isinya kepada Allah. Ternyata Allah benar-benar menjaganya. Sejak itu, aku kembali ke negeriku dan kembali berdagang di sana dengan segala modal yang kumiliki. Beberapa tahun kemudian,
usahaku meningkat. Kini aku memiliki modal atau harta perdagangan yang nilainya tidak kurang dari 10.000 dinar. Pemirsa, itulah kisah menyedihkan yang akhirnya berujung bahagia. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah nyata ini. Kisah ini tertuang dalam buku Ajaibul Qisas dan kami narasikan ulang tanpa mengubah esensinya. Wallahu a'lam.